keistimewaan yang terakhir adalah takdir tahunan itu dicatat. Malam nuzulul Quran adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Darul Rahman Media, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali karena Darul Rahman Media bisa membersamai Sobat Darul Rahman Media pada bulan Ramadan ini. Dan tentu saja pada episode kali ini saya tidak sendiri karena telah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustazah Arini Al-Aslah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Sobat Darul Rahman Media, Ustazah Arini merupakan salah satu guru Pondok Pesantren Darul Rahman Lewiliang yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Rahman pada tahun 2017. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikannya pasca sarjana ilmu komunikasi di Universitas Paramadina. Ustazah Arini, sekarang bulan suci Ramadan, umat muslim melaksanakan puasa, begitu juga melaksanakan amal-amal kebaikan. Selain itu, di bulan Ramadan ini apakah umat muslim memiliki peristiwa penting bagi kaum muslimin? Kira-kira apa peristiwa penting itu? Ya, bulan suci Ramadan itu sebenarnya adalah bulan yang sangat mulia. Di sini banyak sekali peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah nuzulul Quran. Yang mana nuzulul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada malam itu Rasulullah SAW itu sedang bertahannuts di Gua Hiro. Nah, tahannuts itu apa? Tahannuts adalah dimana kebiasaan atau tradisi kaum Arab pada zaman dulu untuk berdiam diri atau menjauhkan diri dari keluarganya. Nah, ketika berdiam diri di Gua Hiro, Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu. Pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, saat itu peristiwanya adalah malaikat Jibril, seorang malaikat sosok gaib tiba menghampiri Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika bertemu itu gemetar karena mungkin kaget melihat sosok siapa ini. Nah, saat itu malaikat Jibril memeluk Rasulullah agar Rasulullah itu tidak gemetar. Nah, setelah itu malaikat Jibril mengatakan wahyu pertama yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Iqra lagi, bacalah lagi. Iqra lagi, bacalah lagi 3 kali. Nah, Rasulullah itu mengucapkan, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, allamal insan ma lam ya'lam. Itu artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu surah Al-Alaq ayat ke-5. Dari peristiwa nuzulul Quran ini, apakah ada keistimewaan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Tentu banyak sekali ya keistimewaan yang bisa dijadikan suatu pelajaran dari turunnya nuzulul Quran. Yaitu yang pertama adalah malam nuzulul Quran adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Nah, terus keistimewaan yang kedua adalah malam penuh keberkahan. Ini ada dalam Al-Quran surat Duhan ayat ketiga yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Nah, keistimewaan atau hikmah yang ketiga adalah malaikat turun ke bumi. Kita ingat tentu ya peristiwa dari nuzulul Quran itu adalah ketika malaikat Jibril, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi, menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu pertamanya kepada Rasulullah. Nah, sehingga malam itu dikatakan sebagai malam di mana malaikat-malaikat turun untuk menyelesaikan segala urusan-urusannya. Nah, ini juga ada dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, hikmah atau keistimewaan nuzulul Quran yang selanjutnya adalah diampuni dosa-dosanya.
ketika kita pada malam nuzulul Quran melakukan amalan-amalan atau ibadah seperti sholat atau memohon ampun kepada Allah, insya Allah amalan dosa-dosa kita itu akan diampuni. Nah, ini sesuai dalam hadis Bukhari yang artinya barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, keistimewaan yang terakhir adalah takdir tahunan itu dicatat. Sesuatu itu dicatat di sana. Ya, mulai dari nasib kita, mati kita, rezeki kita, atau keuntungan-keuntungan yang ada dalam hidup kita, semua dicatat pada malam nuzulul Quran. Nah, ini ada dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-4 yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Baik, Masya Allah, begitu banyak keistimewaan pada malam nuzulul Quran ya Ustazah Arini. Dan selain itu, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam nuzulul Quran tersebut? Tentu amalan itu banyak ya, karena itu kan ketika nuzulul Quran itu kan artinya malam diturunkannya Al-Quran. Itu yang paling utama adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Terus kemudian berdiam diri, i'tikaf, kita mengambil hikmah bagaimana Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro. Maka kita sebagai umat Islam tentu lebih baik untuk beriktikaf juga di masjid. Terus sholat sunnahnya dan jangan lupa untuk berzikir memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Nah, Sobat Rahman Media, begitu banyak amalan yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Selain peristiwa nuzulul Quran, apakah ada peristiwa lain pada bulan suci Ramadan ini? Peristiwa lain itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Oh, apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah itu berarti kemenangan kota Makkah. Nah, sebenarnya ini ada latar belakangnya Ustazah. Fathu Makkah itu adalah dilatar belakangi dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan kaum Quraisy di kota Makkah. Nah, perjanjian ini salah satu bunyinya adalah kalau salah satu kaum memilih untuk bersekutu atau melakukan perjanjian dengan Muhammad, artinya dia masuk Islam. Nah, tapi kalau dia memilih bersekutu dengan kaum Quraisy, ya artinya dia masuk ke dalam kaum Quraisy. Nah, saat itu ada dua bani, yaitu kabilah Khuza'ah dengan kabilah Bani Bakar. Nah, kabilah Khuza'ah ini memilih untuk masuk Islam, yaitu melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Sedangkan Bani Bakar memilih untuk masuk kaum Quraisy. Nah, setelah perjanjian ini akhirnya dilakukanlah gencatan senjata kurang lebih 10 tahun. Akan tetapi sebenarnya ini ada peristiwa di mana di tengah-tengah perjanjian ini Bani Bakar itu melakukan pengkhianatan, yaitu dengan menyerang kabilah Khuza'ah. Nah, akhirnya dari kabilah Khuza'ah yaitu Bani Ka'ab meminta pertolongan kepada Rasulullah, memohon pertolongan kepada Rasulullah. Nah, mendengar laporan tersebut, akhirnya Rasulullah itu berniat atau berencana untuk melakukan serangan kepada kaum Quraisy secara diam-diam. Akan tetapi informasi Rasulullah ini bocor ya kepada kaum Quraisy. Nah, dibocorkan oleh seseorang. Kira-kira siapa yang membocorkan? Ya, namanya adalah Hatib bin Abu Batla'ah. Ya, Hatib bin Abu Batla'ah itu adalah orang dari kaum Quraisy ya, di kota Makkah. Akan tetapi dia hijrah ke Madinah. Nah, saat itu mendengar informasi tentang akan diadakannya serangan ke kaum Quraisy di Makkah, Hatib itu menulis surat ke kaum Quraisy bahwa Rasulullah akan melakukan serangan. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah panggil itu si Hatib, kemudian ditanya, apa alasan melakukan hal serupa? Nah, menurut kata Hatib menjawab bahwa dia melakukan hal ini adalah demi melindungi keluarganya dan termasuk jaminan. Ya, dia melakukan jaminan, semacam pertukaran jaminan kepada kaum Quraisy agar keluarganya tidak diganggu oleh kaum Quraisy di sana. Itu karena di sana keluarganya tidak ada yang melindungi. Nah, karena mendengar jawaban Hatib ini, Rasulullah akhirnya tidak mendendam. Rasulullah memaafkan, akan tetapi karena sudah terlanjur informasi ini sampai, Rasulullah mau tidak mau tetap menyiapkan pasukannya untuk menyerang kaum Quraisy. Nah, akhirnya serangan itu pun sampai ke kaum Quraisy. Berarti Masya Allah ya, Rasulullah memaafkan kesalahan orang lain. Betul sekali. Nah, dari peristiwa Fathu Makkah ini, apakah kita bisa mengambil hikmah atau keistimewaan dari peristiwa ini? Tentu banyak sekali hikmah atau nilai yang bisa kita ambil, yang mana diimplikasikan
dari bagaimana sikap Rasulullah sih kurang lebih ya, yaitu adanya nilai keterbukaan. Itu yang pertama. Fathu Makkah, ya artinya kan fathu itu kan artinya kemenangan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah keterbukaan atau membuka tabir yang gelap. Nah, hikmahnya atau nilai yang bisa kita implementasikan saat ini adalah keterbukaan itu akan mendorong kita untuk berubah, untuk keluar dari zona kita yang gelap atau keterpurukan, keputusasaan atau sesuatu yang kita tidak ketahui. Itu maka nilai keterbukaan dari adanya Fathu Makkah itu adalah di mana kita bisa berubah. Selanjutnya nilai yang kedua adalah nilai perdamaian. Rasulullah sebelum melakukan serangan adalah melakukan perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah itu ingin bagaimana caranya kaum Quraisy dengan kaum muslimin di kota Makkah itu akur, yaitu damai. Nah, sekalipun memang ternyata ada pengkhianatan di baliknya, maka Rasulullah itu juga menggunakan taktik dengan cara yang baik. Rasulullah itu tidak memaksa. Ada kisah di mana di tengah-tengah gencatan, di tengah perseteruan antara Rasulullah ingin menyerang, ada namanya Abu Sufyan. Dia dari kaum Makkah, kaum Quraisy di kota Makkah menghampiri Rasulullah. Terus kemudian memohon dan berkata bahwa saya bersaksi, saya akan masuk Islam dan saya bersaksi. Nah, mendengar kesaksian Abu Sufyan ini, akhirnya Rasulullah ingin memberikan sebuah kebanggaan. Nah, Rasulullah akhirnya bilang, tolong sampaikan kepada kaum Quraisy, barang siapa yang ingin selamat masuk ke rumah Abu Sufyan, atau barang siapa yang ingin selamat masuk ke Masjidil Haram. Nah, mendengar hal tersebut otomatis kaum Quraisy itu memilih untuk melindungi dirinya. Nah, sehingga pada saat Rasulullah bersama dengan pasukannya masuk ke kota Makkah, pertempuran itu tidak terlalu berarti ya. Sehingga Rasulullah itu memberikan kebanggaan kepada Abu Sufyan, mengatakan tolong sampaikan kepada kaum Quraisy yang ada di kota Makkah, itu barang siapa yang ingin selamat masuklah ke rumah Abu Sufyan atau masuklah ke Masjidil Haram. Nah, sehingga ketika Rasulullah bersama dengan pasukannya tiba di kota Makkah, maka pertempuran itu tidak terlalu berarti. Ya, jadi peperangan itu tidak terlalu menumpahkan darah yang begitu banyak. Nah, itu nilai perdamaian yang diambil dari bagaimana sikap Rasulullah itu menyikapi peperangan ini. Nah, selanjutnya adalah nilai memberi maaf. Nah, tadi seperti yang sudah dikisahkan tadi ya, ada seorang yang bernama Hatib bin Abu Batla'ah yang membocorkan informasi tersebut kepada kaum Quraisy. Rasulullah itu tidak mendendam. Rasulullah langsung memaafkan karena mungkin memang tahu bahwa Hatib itu melakukan hal serupa adalah demi melindungi keluarganya. Nah, ini implikasi atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan di tengah-tengah kita saat ini ya, yaitu bahwasanya manusia itu alangkah baiknya untuk selalu terbuka. Kita harus membuka banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang diam di tempat, kita harus berubah. Atau ya tadi, perdamaian, tidak ada yang namanya permusuhan. Dan kita juga harus memaafkan. Masya Allah, begitu banyak peristiwa di bulan Ramadan ini dan kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Masya Allah, begitu banyak keistimewaan, hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Oke sahabat Rahman Media, semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dengarkan hari ini menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi kita semua, khususnya bagi diri kami sendiri. Sekian saja episode pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Semua salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.